Oke. Aku pokoknya nggak akan kalah. Nggak akan nyerah. Tinggal satu lagi. Ini tentang Natal. Dan ini jadi pembuktian kalau aku adalah... Aku punya 7 hari lagi buat cari dan dapetin 4 kata kerja dari setiap clue yang ada. Ini adalah clue utama yang Miss kasih sebagai panduannya. Mau tahu kenapa aku seneng banget dapat tantangan ini? Karena akhirnya... Wah! Mah! Kertas clue aku hilang! Aduh! Ini kan baju kesayangan Ziko! Jadi... kemarin Papa cuma bilang itu aja. Yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Aku lagi nyari peace. Semua jawabannya tentang apa yang akan terjadi sama diri kita dan orang lain. Aku heran. Kenapa sih gak ada yang peduli sama aku? Emangnya cuma tanaman itu aja yang bisa jadi pemenang kita? Kita jarang ada waktu ya buat Cici. Maafin Papa sama Mamanya sih. Ingat ya dek, sekecil apapun yang kita kasih buat orang lain, kita bisa kasih harapan loh buat mereka. Aku rasa ini jawaban yang semua kita butuhin. Hope, peace, joy, and love. Bring a torch and Isabella, bring a torch to
There's a call, it's coming from the mountain to one and all. It's a call to every tribe and nation. Worship the Lamb who sits upon the throne. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Show forth His praise, show forth His power. This is the day, this is the hour. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be Hallelujah, hallelujah. Us to heaven, voices raise. Sing to God, the King of gladness. Sing to God, the King of praise. Come into His gates with thanksgiving in your heart. Enter His courts with praise. For this is the time and the hour, as the kingdom of priests will reign. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him, holy nation. Show forth His praise, show forth His power. This is the day, this is the hour. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Let us rejoice and be glad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us rejoice and be Shalom, damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Puji syukur kita boleh bersama-sama dalam Natal Keluarga Besar GI Hokim Tong di tahun 2020 ini. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam kasih karunia Allah Tritunggal, Natal Keluarga Besar GI Hokim Tong tahun 2020 dialaskan di dalam kasih karunia Allah Tritunggal Pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang dengan kesetiaannya telah memelihara ciptaannya. Turunlah atas kita berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang hadir memimpin dan memberkati Natal Keluarga Besar GI Hokim Tong tahun 2020. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersama-sama boleh ada di dalam Natal Keluarga Besar GI Hokim Tong di tahun 2020 ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang sudah menyelamatkan setiap kami dengan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menggenapi ketetapan dan janji Tuhan untuk keselamatan setiap orang.
Engkau adalah Immanuel, Allah beserta kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di dalam segala hal Engkau begitu mengasihi kami. Kami merayakan Natal keluarga besar GI Hokintown tahun ini. Meskipun di dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, tapi biarlah sukacita, damai sejahtera Natal itu meliputi kami semua, sehingga setiap kami boleh teguh berdiri di dalam iman. Bahkan berkata, Tuhan ini kami, pakai kami untuk boleh mengabarkan Injil, untuk boleh memberitakan kasih Yesus Kristus, Sang Immanuel ini. Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, pimpinlah Natal keluarga besar GI Hokintown ini, dan Engkau berkenan memberkati setiap kami yang mengambil bagian di dalam setiap pelayanan Natal keluarga besar GI Hokintown ini. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Immanuel, dialah Allah yang menyertai umatnya. Mari bersama seluruh keluarga besar GI Hokintown, mari kita berhimpun, kita bersukaria, kita melihat karya Tuhan yang terjadi di Bethlehem beribu-ribu tahun yang lalu. Mari bersama nyanyikan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Penyertaannya juga sempurna bagi seorang perempuan muda yang bernama Maria. Di dalam pergumulannya ketika seorang malaikat mendatangi dan menyampaikan bahwa ia akan melahirkan seorang anak Allah yang maha tinggi. Tetapi penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya dan Maria dapat berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Immanuel, Immanuel, Engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah bersertaku.
Di masa itu, Allah juga menyertai para gembala, kelompok orang-orang yang sangat sederhana, kurang terpelajar, yang sepertinya tidak diperhitungkan. Tetapi mereka mendengarkan kabar sukacita dari malaikat. Bahkan mereka menyaksikan puji-pujian oleh para malaikat. Betul sekali. Pada waktu itu kami sangat kagum melihat dan mendengar para malaikat bernyanyi. Mari bersama-sama kita dengar malaikat memuji. Dengarlah memuji, mulia bagi Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah, lahir Kristus Sang Raja. Dengarlah memuji, mulia bagi Sang Raja. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya. Dengar berita suka bagi segala bangsa. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria, mulia bagi Sungguh kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Penyertaan Allah juga nyata terhadap orang-orang yang lanjut usia. Seperti kepada Simeon dan Hana. Mereka yang merindukan kelepasan, merindukan penghiburan. Dan penyertaan Tuhan nyata ketika mereka bertemu dengan anak itu, Yesus. Simeon memuji Tuhan dan berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dengan damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Mari nyanyikan dengan penuh pengharapan. Hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun penat. Lihatlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Berhentilah ku sejenak, dengar berita suka.
Dunia kan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Raja damai kan datanglah menyambut umatnya. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and death or pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder
Saudara kasih Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita bisa bernatalan saat ini. Dan mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Saya ajak kita membaca bagian firman Tuhan dari Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1, 21 sampai 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara kasih Tuhan, kita hari ini merayakan Natal dengan sebuah tema God with us. Allah bersama dengan kita, Immanuel. Saya rasa kita sering kali mendengarkan kalimat ini, mendengarkan frasa atau kata-kata ini, Immanuel. Allah beserta dengan kita. Mungkin kita mengatakan apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan Allah bersama dengan kita? Apa yang dimaksud dengan dia berserta dengan kita? Bagaimana saya bisa mengalami Allah bersama dengan kita? Bukankah itu di masa lalu, di perjanjian lama atau perjanjian baru? Dan bukan hari ini, dan seterusnya. Saudara, mari kita selidiki akan bagian ini. Di dalam Alkitab kita sebenarnya melihat istilah Immanuel, God with us, Tuhan beserta dengan kita itu mengandung sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Saya akan bagi dalam 4 hal yang paling penting. Pertama, bahwa Allah beserta dengan kita dalam karya ciptaannya. Allah berkarya dalam ciptaannya. Untuk siapa? Untuk manusia. Itu sebabnya kalau kita berkata, kapan sih sebenarnya Allah untuk kita? God with us dan God for us. Kapan itu terjadi? Sebenarnya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di perjanjian lama, khusus kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan semesta ini, segala sesuatu, bumi dan sebagainya, lalu dia menciptakan sebuah taman namanya Taman Firdaus. Dan di situ manusia pertama diletakkan dia dengan istrinya, Adam dan Hawa. Dan di situ kita melihat, di situ ada persekutuan dengan Tuhan. Di situ God, Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan untuk mereka. Jadi kalau kita tanya kapan Allah bersama dengan manusia, sejak manusia diciptakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Dari sejak penciptaan itu sebabnya kita mengatakan ada persekutuan, ada fellowship antara Allah dengan manusia di awal itu semua. So kasih Tuhan, tetapi kita mengatakan hubungan mereka menjadi rusak oleh karena adanya pelanggaran, pengkhianatan, adanya dosa manusia. Itu sebabnya hubungan itu menjadi rusak. Tetapi apa yang terjadi? Allah kemudian mengusir mereka dari Taman Firdaus. Lalu apakah mengusir untuk selama-lamanya? Tidak. Allah tetap mengasihi mereka meskipun dia harus menghukum mereka. Allah menghukum mereka oleh karena kalau mereka terus diletakkan dekat dengan buah pohon kehidupan, itu menjadi sebuah persoalan baru karena mereka akan di dalam dosa sampai kekekalan. Allah mengusir mereka, tetapi Allah mengusir mereka dengan sebuah janji tentang akan datangnya sang keturunan dari Adam. Yang sang keturunan itu dikatakan adalah juru selamat Mesias. Jadi ini orang menyebutnya sebagai sebuah proto-evangelion. Suatu janji kabar baik, kabar keselamatan yang sebelumnya, yang sudah diberikan jauh-jauh hari sejak kejatuhan manusia di dalam Taman Eden itu, Taman Firdaus itu. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat sebenarnya manusia berdosa, memang rusak hubungannya dengan Allah. Tetapi Tuhan Allah tetap punya kerinduan untuk mencapai mereka, menyelamatkan mereka. Nah, saya saudara hari ini hidup di dalam sebuah dunia yang sudah rusak, sudah terkutuk, sudah hidup di dalam dosa. Tetapi saya saudara kita mesti akui bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita. Oleh karena saya saudara di balik dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dengan dosa dan kerusakan ini, seorang teolog berkata, saya dan saudara masih selalu bisa merasakan a glimpse of God's goodness. Saya dan saudara bisa selalu merasakan kebaikan dari Tuhan. Itu sebabnya kita bisa melihat saat-saat tertentu, melihat kekaguman akan ciptaan Allah.
kehidupan yang Tuhan berikan untuk saudara bisa masih merasakan ada kebaikan di dalamnya. Ada matahari, ada hujan, ada angin, ada air, dan segala hal yang tetap ada untuk manusia bisa hidup dalam dunia ini. Bahkan kata firman Tuhan dalam Roma, ketika saudara merenungkan akan ciptaan Tuhan, saudara mulai melihat lagi, oh iya, masih ada banyak keindahan yang tersisa dalam dunia yang rusak ini, dunia yang berdosa ini, karena Allah masih baik memberikan itu kepada kita. Kita masih bisa menerima juga kekaguman tentang ciptaan yang begitu dahsyat ini, menggambarkan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita ini, Allah yang dahsyat. Bahkan dikatakan, saudara, lewat segala hal yang ajaib, yang luar biasa ini, saudara kagum dan melihat apa? Bukan cuma keindahan, tapi juga melihat kekekalan di balik itu semua. Itu sebabnya dunia ini sebenarnya masih menyatakan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan untuk saudara. Itu sebabnya ketika saudara menikmati makanan, saudara masih bisa berkata ini makanan datangnya dari Tuhan. Kita bisa berkata itu datang dari tumbuhan, iya. Tetapi yang menumbuhkan kan Tuhan juga. Kita masih bisa bersyukur atas matahari yang Tuhan berikan bagi kita, yang menyehatkan kita, yang menumbuhkan akan tanaman, dan seterusnya. Banyak kebaikan masih kita rasakan. Allah masih mencari saya dan saudara di tengah-tengah pelanggaran dosa kita, di tengah-tengah dunia yang sudah rusak dan kacau ini. Dia masih tetap mengasihi kita, mencari kita untuk kita dikembalikan kepada Dia. Maka kita bisa berkata Immanuel. Di mana? Immanuel dalam kehidupan saudara secara umum. Dan kita juga tahu Tuhan Yesus berkata, bukan cuma bagi umatnya, kebaikan-kebaikan itu juga disediakan bagi orang semua di sana. Bahkan yang lebih luar biasa adalah orang-orang jahat, orang-orang fasik masih bisa menikmati matahari, menikmati hujan, menikmati semua kebaikan di alam ini, supaya tujuannya adalah di dalam kesabaran Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Jadi sebenarnya siapa bisa escape, melarikan diri dari kebaikan Tuhan, dari perhatian Tuhan, dari kehadiran Tuhan? Tidak ada. Bahkan seorang pemazmur berkata, bukankah Daud berkata di Mazmur 139, kemana aku lari dari Tuhan dalam hidup ini? Tidak ada tempat untuk bisa lari dari kebaikan Tuhan, dari perhatian Tuhan sebenarnya. Dia katakan aku pergi ke lautan, aku pergi ke ujung bumi ini, di situ Tuhan ada. Aku pergi ke dunia orang mati di bawah bumi ini, di situ Tuhan ada. Aku lari ke bintang-bintang, cakrawala ke bintang-bintang, di situ pun Engkau ada. Kemana aku bisa lari? Saudara, kebaikan Tuhan dirasakan oleh saudara. Baik mungkin hari ini ada di antara kita yang tidak peduli Tuhan, tidak kenal Tuhan, tidak pernah ke gereja, tapi saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Camkanlah saudara sekalian, Allah Tuhan masih mencari saudara, masih menyatakan kebaikan-kebaikannya. Dia belum dan tidak sebenarnya saat ini meninggal membuang saudara ke dalam api kekekalan. Dia masih menunggu di dalam kesabarannya, kata firman Tuhan, supaya saudara merasakan kasih kebaikannya dan berbalik kepada Dia. Yang kedua, di mana kita bisa merasakan Immanuel, God with us. Yang kedua adalah bahwa kebaikan Tuhan, Immanuel, kehadirannya itu bisa kita rasakan lewat janji Tuhan sendiri. Maka kalau tadi saya bicara soal wahyu khusus, general revelation, sekarang saya bicara tentang yang kedua, yang lebih spesifik, yaitu special revelation. Allah menyatakan dirinya kepada manusia lewat firman-Nya, lewat perkataannya. Maka dalam Alkitab dikatakan bahwa Mesias itu, sang keturunan juru selamat itu memang akan diberikan bagi manusia. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan janji ini sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak Adam berdosa. Maka Tuhan berkata, keturunanmu akan meremukkan kepala dari ular itu, si iblis itu. Kata keturunan itu tidak berlaku untuk semua orang sebenarnya. Keturunan itu sebuah kata single, sebuah kata singular yang menggambarkan kepada seseorang, satu pribadi yang khusus, yaitu adalah Mesias sendiri. Maka Alkitab sendiri menjelaskan kepada kita soal keturunan ini. Sang keturunan, bukan sembarangan. Itu adalah Mesias sendiri, dan Alkitab mengatakan lewat keturunan ini, sang keturunan ini, ialah Immanuel itu sendiri. Jadi di sini kita menemukan sesuatu yang lebih spesial. Immanuel dikatakan, maka para nabi
menunggu betul-betul kedatangan Mesias itu, keturunan itu, the heir itu. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa janji itu turun-temurun dipelihara, janji itu turun-temurun dinantikan. Sampai kepada Yesaya, kita lihat nabi itu mewakili nabi di dalam perjanjian lama yang berkata bahwa sekarang, katanya Yesaya 7:14, therefore, karena itu Tuhan sendiri akan memberikan sebuah tandanya. Behold, lihatlah, dikatakan seorang anak darah akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak, dan dia shall be called Immanuel. Dia akan disebut dengan Immanuel. Maka di sini kita menemukan sebuah janji yang sangat spesial, janji khusus bahwa Tuhan menyertai manusia bukan hanya lewat ciptaan, tetapi khususnya sekarang lewat Sang Mesias Immanuel. Dengan kata lain saudara sekalian, seluruh perjanjian lama sedang mengantisipasi kedatangan, kelahiran dari Immanuel itu sendiri. Maka saya dan saudara bersyukur karena Yesus Tuhan, Sang Immanuel itu adalah sebenarnya penggenapan dari janji perkataan firman Tuhan sendiri. Dan ini menjadi sangat penting oleh karena Allah mengikatkan dirinya kepada janjinya itu. Dan itulah Allah kita. Tidak ada orang yang bisa mengklaim, menggugat Tuhan Allah. Oleh karena siapakah di atas dia? Siapakah melampaui dia? Tetapi sekalipun Allah tidak ada yang bisa melampaui dia. Dia mengikatkan dirinya kepada kata-katanya, kepada firman-Nya, kepada janjinya lewat firman-Nya itu. Itu sebabnya Allah tidak mungkin menyangkali apa yang dia katakan. Maka kalau kita tanya, sejak kapan kehadiran dari Allah kita rasakan dalam Immanuel? Menurut saya, sejak dia berjanji. Sejak dia berkata bahwa Immanuel akan diberikan untuk kita. Sejak dia berkata bahwa Mesias akan diberikan untuk dunia ini. Di situ. Saudara tahu di dalam dunia perdagangan, dunia bisnis, semakin seseorang dipercaya, kita menemukan bahwa kata-katanya menjadi jaminan. Itu sebabnya saudara sekalian, kadang-kadang dan seringkali terjadi, tanpa menyelesaikan semua paperwork, tanpa tanda tangan, tanpa materai, tanpa dokumen-dokumen, kata-kata seorang businessman, seorang yang terkemuka, dipegang kata-katanya, itu melebihi semua dokumen yang ada. Maka Allah pun seperti itu. Dia melampaui para businessman itu. Oleh karena sekali Allah berkata, dia tidak menarik perkataannya. Sekali Allah berkata, dia tidak mengkhianati perkataannya. Kehadiran dari Allah, Immanuel itu terjadi lewat firman-Nya ketika dia berkata, Mesias akan diberikan bagi dunia ini. Juru selamat akan diberikan bagi dunia ini. Maka seorang berkata, Yesus sendiri adalah the promise of God for the people of God. Dia adalah janji Tuhan untuk umat Tuhan. Supaya apa dikatakan? He is both for us, but not only for us. Dia bukan cuma untuk kita, tetapi with us. Maka ketika Immanuel, Mesias datang, kita tahu itu adalah penggenapan dari kata-kata Allah sendiri. Jadi jangan salah mengerti bahwa Mesias datang tiba-tiba. Kalau orang sudah bilang ujuk-ujuk, diklaim dia lahir, tidak. Selalu ada korelasi antara perkataan Tuhan ribuan tahun. Nubuat-nubuat yang digenapi sampai puncak nubuat itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kedatangan Immanuel bukan sesuatu yang tiba-tiba datang, tetapi sesuatu yang sudah dijanjikan, dinantikan sepanjang ribuan tahun. Dan saya dan saudara tahu, yang menantikan itu bukan cuma orang-orang Israel, bukan cuma para nabi Israel, tetapi pada akhirnya kita juga tahu dengan jelas, lewat alam yang tadi saya sebut di poin yang pertama, Tuhan juga membawa orang-orang Majus melihat sebuah penyataan Tuhan lewat alam, lewat bintang. Dan dia dibawa mereka, para saudagar, para raja-raja itu, dibawa dari timur menuju Yerusalem, menuju kepada Mesias. Di sini kita melihat sebuah karya yang hebat, bahwa Mesias, Immanuel, itu betul-betul dihadirkan di dalam dunia ketika dia hadir di Bethlehem. Maka yang ketiga yang luar biasa adalah bahwa Immanuel itu bisa kita rasakan hari ini, bahwa dia menjadi manusia sekarang.
Bukan cuma dalam perkataan, dalam janji, dalam nubuat, tetapi di dalam kenyataan. Maka dikatakan the word became flesh. Firman menjadi daging. Firman menjadi manusia. Dan itu kita rayakan Immanuel secara sangat personal. Bukan lagi ide, tetapi diri Tuhan yang datang secara personal bagi manusia. Bahwa dia datang lagi secara understandable, bisa dimengerti. Allah itu luar biasa, tetapi ketika dia menjadi manusia, manusia lebih gampang memahami akan hal ini. Bisa berkomunikasi lebih, bisa memahami sebagai firman menjadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya manusia yang lain bisa memahami dia lebih lagi. Dan juga semakin intimate, semakin dekat, semakin intim. Firman menjadi manusia. Maka Immanuel berhubungan dengan yang kita sebut dengan inkarnasi. Tuhan menjadi manusia. Kenapa? Untuk mendekati manusia. Untuk bersama dengan manusia. Maka menjadi sempurna, menjadi komplit perkataan God with us. God with us bukan cuma sekedar dia ada di atas sana, transenden, tidak terlihat, tidak teraba, tidak terasa. Tetapi sekarang dia menjadi God yang transenden, tapi at the same time, pada saat yang sama dia menjadi Allah yang imanen. Sangat imanen bersama dengan saya saudara, di dalam inkarnasinya menjadi manusia. Maka kita lihat di dalam surat 1 dan 2 Yohanes, dikatakan bahwa dia sang firman, yang dari kekal, yang tidak terjamah, sekarang sudah menjadi manusia dan ada di tengah-tengah kita. Bisa diraba, bisa dirasakan, bisa disentuh. God with us. Luar biasa bukan? Bahwa Kristus lahir, inkarnasi, the word became flesh and dwelt among us. Bersama-sama dengan manusia. Saya percaya tidak ada kebenaran yang lebih hebat dari ini. Tidak ada peristiwa sejarah yang lebih besar dari inkarnasi. Bahwa Allah meninggalkan tahtanya, kemuliaannya, untuk turun di dalam sebuah dunia yang limited, membatasi dirinya di dalam kepapaan, kemiskinan manusia. Saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa pada akhirnya kita menemukan Allah di dalam Kristus. The word became flesh. Firman menjadi daging, firman menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Maka ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa. Bahwa dia hadir di dalam segala kepenuhannya di tengah-tengah manusia yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan dosa. Inilah kebenaran yang sangat luar biasa yang digambarkan firman Allah kepada saudara di dalam Alkitab kepada kita. Maka saya dan saudara hari ini mesti bersyukur karena inkarnasi Tuhan menjadi manusia, Immanuel, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar ide, tetapi menjadi sebuah kenyataan yang tidak pernah bisa dibantahkan dalam sepanjang zaman. Maka saudara sekalian, ketika saudara berkata Immanuel, Allah berserta dengan kita, dia betul-betul beserta dengan kita karena dia menjadi bagian daripada manusia itu sendiri. Dia lahir ke dalam dunia, menjadi seperti manusia, bersama dengan manusia, dan bahkan kemudian dia disalibkan, dibangkitkan, dia naik ke sorga. Bahkan ketika dia naik ke sorga, dia membawa kemanusiaan itu di dalam kenaikannya. Dan kita tetap mengenali dia sebagai Kristus Tuhan yang akan datang kembali. Dan kita akan melihat dia di dalam kasih karunia-Nya. Dan kita akan mengenali dia juga sebagai Kristus yang pernah berinkarnasi di dalam dunia ini. Maka kalau kita membayangkan hal ini, betapa lengkapnya kata Immanuel. Allah bersama dengan kita, dia sungguh-sungguh berserta dengan kita. Maka genaplah semua yang dijanjikan mengenai keselamatan manusia itu. Karena dia bukan cuma bicara soal keselamatan, tapi dia menjadi juru selamat, Mesias, untuk setiap orang yang mau percaya. Dan yang keempat, saudara sekalian, Immanuel, Allah berserta dengan kita, kita bisa rasakan dengan bagaimana? Yaitu dengan bersekutu dengan dia. Maka Immanuel itu juga menggambarkan kedekatan dengan kita di dalam friendship-nya. Maka Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku tidak menyebut kamu lagi budak, tapi kamu adalah sahabat. Aku dan kamu menjadi sahabat. Maka dalam persekutuan dengan Tuhan, kita menemukan sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu namanya friendship. Kita menjadi sahabat dari Tuhan. Karena dia bersama dengan kita,
Bukan sekadar lagi di depan kita, di belakang kita, di atas kita, tetapi dia bersama dengan kita, di samping kita sebagai sahabat. Maka kita menemukan di dalam rohnya, dalam Parakletos, kita menemukan kehadiran Tuhan bersama dengan saudara. Di dalam Yohanes 14 dikatakan, aku tidak membiarkan kamu sendiri, aku tidak membiarkan kau lagi sendirian. Hari ini saudara, Immanuel, Tuhan berserta dengan kita. Ada janji Tuhan, ada kenyataan bahwa Tuhan tidak sekali-kali membiarkan saya dan saudara lagi. Bahwa dia bersama dengan kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Di dalam menapaki kehidupan sepanjang zaman, sepanjang Tuhan kasih kita kehidupan. Maka dalam hal ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mau konklusikan di dalam beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah saudara tidak perlu merasa takut lagi. Saudara bisa menghampiri Tuhan hari ini. Oleh karena dia sudah menyatakan kasih dan belas kasihannya kepada kita sekalian. Kita bisa datang kepada dia hari ini di dalam kehadiran kita tanpa rasa takut sekalipun. Saya dan saudara hidup di dalam pergumulan, di dalam dosa, dalam kesalahan. Tuhan mengasihi saudara dan kita bisa menghampiri dia. Maka kita mengatakan kepada kita, Tuhan sudah membuka pintu pendamaian untuk kita sekalian. Hampirilah dia tanpa rasa gentar. Tidak ada seorang di antara kita yang kudus, tidak ada seorang di antara kita suci, tetapi kita boleh datang dalam segala keadaan kepada dia. Bahkan di dalam segala dosa kita. Itu sebabnya ini adalah undangan bagi saya saudara yang hari ini belum terima Tuhan Yesus. Mari datang kepada dia, menghampiri dia, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, agar saya saudara beroleh keselamatan dari dia. Jangan saya saudara meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan juga sedang mencari saudara. Jangan merasa saudara adalah orang yang dibuang. Karena Tuhan justru mencari orang-orang yang merasa begitu parahnya kehidupannya, dia mencari saya saudara. Maka datanglah kepada dia. Kedua, Immanuel, artinya saya saudara pada hari ini, saya saudara bisa betul-betul menghadapi kehidupan ini di dalam iman dan trust, percaya kepada dia. Bahwa dia tidak meninggalkan saudara. Seperti kata-katanya. Ini bukan janji gereja, bukan janji hamba Tuhan, bukan janji para penatua. Ini adalah janji Tuhan sendiri. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka Roma pasal 8 berkata, tidak ada sesuatu pun yang bisa lagi memisahkan kita. Membuat distance, membuat jarak antara Kristus dengan kita. Maut tidak, kematian tidak, penderitaan tidak, kelaparan juga tidak. Semua aniaya juga tidak. Karena dikatakan siapakah bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dari Allah yang mengasihi kita. Jawabannya adalah tidak ada lagi. Saudara selalu akan disertai oleh dia. Maka Roma pasal 8 juga berkata. Kalau dia memberikan dirinya, anaknya sendiri. Maka Bapa tidak mungkin tidak mengasihi kita. Kalau Kristus menyerahkan hidupnya untuk saudara, bagaimana mungkin dia yang memberikan nyawanya, dirinya, ganti saudara, tidak mengasihi kita. Kita adalah orang yang dikasihi. Itu sebabnya dengan hal ini, kebenaran ini saudara akan menjalani kehidupan hari ke hari, sampai saatnya kita dipanggil pulang oleh Tuhan di sorga, masuk ke dalam kemuliaan. Dan yang terakhir, karena kebenaran ini Immanuel, saudara hari ini boleh menghadapi akan masa depan. Karena sekalipun masa depan itu tidak pasti. Seperti tahun ini kita melewati tahun sejak Maret khusus di Indonesia, kita menghadapi COVID, pandemi COVID, yang sampai hari ini akibat dan situasinya terus seperti ini. Tidak ada jaminan untuk kita, tapi berdasarkan kata Immanuel, berdasarkan perkataan Tuhan, saudara bisa mengatakan sekalipun sekeliling gelap, situasi terus berubah. Tetapi saudara bisa menjalani oleh karena Tuhan berserta dengan kita. Oleh karena kita tahu dengan jelas, sekarang kita bisa facing our future. Kita bisa menghadapi akan masa depan. Bukan dengan kekuatan kita. Tetapi kita akan menghadapi oleh karena dia Tuhan berserta dengan kita. Dia adalah sahabat saudara menghadapi kehidupan ini. Maka saudara bersyukur hari ini dengan tema Immanuel, God with us. Saudara masih diberkati untuk merayakan Natal. Dan ke depan pun kita percaya God still and will be bersama dengan kita, with us. Kiranya kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Saya dan saudara bersama dengan keluarga masing-masing
diberkati oleh Tuhan. Di dalam bersyukur di Natal tahun ini, tapi juga kita akan melewati tahun akhir tahun dan juga akan memasuki tahun yang baru. Di dalam segala berkat dan anugerah Tuhan. Sungguh Immanuel adalah harapan pasti, kenyataan pasti, suatu janji akan selalu tergenapi dalam diri saya saudara. Kehidupan ini, di dalam menjalani hidup ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang kuat, yang kuasa, yang mendampingi, yang menyertai kami. Engkau adalah Tuhan Immanuel yang tidak sekali-kali meninggalkan kami. Dan kami bersyukur bahwa sejak zaman dahulu kala, Engkau betul-betul mencari kami, Engkau berjuang supaya kami balik kepada Tuhan, dan Engkau bahkan datang ke dalam dunia, bahkan Engkau lahir ke dalam dunia ini untuk betul-betul mengerti dan menjadi bagian daripada kami sekalian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, dan saat ini kami datang kepada Tuhan, kiranya kenyataan tentang Immanuel ini akan meneguhkan iman setiap kami, baik kami yang pribadi maupun juga keluarga kami, bahkan gereja Tuhan juga. Tuhan berkatilah setiap kami percaya dengan Immanuel, kami merasa dikasihi, diperhatikan oleh Tuhan sendiri, dan bersama dengan Tuhan Immanuel, kami akan menghadapi masa depan, karena Engkau kuat, karena Engkau berkuasa, karena Engkau akan sanggup menolong setiap kami dalam perjalanan hidup kami, sampai Tuhan memanggil kami kembali suatu saat nanti. Kami rindu bersama Tuhan Immanuel, kami boleh berkarya dalam dunia ini, melakukan apa yang harus kami lakukan, supaya Engkau dimuliakan, supaya banyak orang mengenal Tuhan. Tolong kami sekalian Tuhan, kalau ada di antara kami hari ini, di tengah-tengah ibadah ini, ketika kami mengikuti ibadah secara online, ada orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, biar kami boleh menerima undangan Tuhan Immanuel, boleh datang kepada Tuhan. Dan juga kami semua diingatkan yang sudah percaya untuk membawa berita tentang Immanuel ini kepada banyak orang yang belum kenal Tuhan, kepada para tetangga kami, kepada teman-teman kami, ke tempat yang dekat, ke tempat yang jauh. Berkatilah kami sekalian, dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan bersama mensyukuri anugerah Tuhan bahwa tahun ini kita ada pemilihan penatua senior. Kita bersyukur ada 4 orang penatua senior yang baru saja diteguhkan. Mereka sebagai penatua senior daripada pelayanan di gereja kita. Kita bersyukur oleh karena dengan kepemimpinan dari para penatua senior, tentu saja gereja kita semakin dimantapkan di dalam langkah ke depan. Nah, mari kita saksikan akan penayangan dari peneguhan penatua senior yang baru saja berlangsung. Di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, setiap jabatan yang Tuhan beri adalah suatu panggilan. Tapi marilah kita tetap menjawab panggilan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, sekalipun aku tidak pantas, tidak layak, kuatkanlah aku karena Engkaulah yang melayakkan aku. Puji Tuhan, pada hari Kamis 17 Desember 2020, 4 orang penatua telah diteguhkan menjadi penatua senior. Mereka adalah Penatua Senior Ginawan Condro, Penatua Senior Yosep Sunario, Penatua Senior Joseph Kosan, dan Penatua Senior Willy Sunario. Saudara-saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa. Gereja kita bersuka cita karena beberapa rekan penatua sudah diangkat, diteguhkan jadi penatua senior. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, sudah sepatutnya kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Doakanlah mereka, supaya mereka sebagai penatua-penatua senior bisa terus menjalankan tugas panggilan yang kudus dan mulia. Mereka boleh menjadi teladan, contoh bagi kita semua sebagai umat pilihan Allah. Selamat melayani kepada seluruh hamba Tuhan, penatua senior, penatua dan diaken tahun 2021.
Mari kita doakan agar mereka dapat menunaikan tugas yang Tuhan percayakan melalui Gereja GII Hokim Tong. Soli Deo Gloria. Nah, selanjutnya saudara sekalian, kita juga bersyukur sekalipun dalam situasi yang tidak gampang karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita bersyukur karena pelayanan kita tetap bisa berjalan. Dan saya ingin pada hari ini, pada saat ini, kita bersama-sama akan mendoakan semua majelis, semua pengurus-pengurus yang standby dalam pelayanan, khususnya untuk pelayanan pada tahun 2021. Tahun ini memang kita tidak ada pemilihan untuk pengurus-pengurus di dalam pelayanan-pelayanan di lokasi. Tetapi kita semua, saudara sekalian, tetap akan meneguhkan bahwa mereka yang melayani sekarang akan terus juga tetap melayani, sekalipun mungkin ada sedikit penggantian kepengurusan, tetapi itu minor sekali. Dan juga kita bersyukur karena tahun ini kita juga bisa bersama-sama menegaskan bahwa kemajelisan kita bisa diperpanjang pelayanannya. Tapi untuk tahun mendatang juga kita mengharapkan mereka bisa bertugas melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita akan berdoa bersama. Saya minta kepada semua majelis di pelayanan tahun ini yang akan melanjutkan ke pelayanan tahun 2021 dan juga kepada semua pengurus-pengurus, saudara juga boleh berdiri di tempat masing-masing dan saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara karena saya ingin berdoa untuk saudara sekalian. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Allah Bapa Putra Kudus, kami datang kepadamu, ingin melantik akan pelayanan, kemajelisan, kepengurusan daripada Gereja GII Hokim Tong periode tahun 2021. Tuhan, kami bersyukur bahwa sekalipun kami mengalami begitu banyak kesusahan di dalam pandemi COVID-19 ini, kami bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kami dan kami berdoa supaya Tuhan akan berkati mereka yang akan bertugas di dalam pelayanan mendatang. Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan, Tuhan lengkapi dalam roh-Mu, Tuhan berikan kekuatan, pimpinan dalam semua pelayanan, agar seluruh lini pelayanan kami bisa berkembang dengan baik di tengah-tengah situasi yang ada. Tuhan akan buka jalan, buka pintu bagi pendekatan-pendekatan yang baru, bagi setiap usaha-usaha yang baru, untuk kami betul-betul tetap bisa melayani jemaat-Mu, dan untuk bisa tetap mengembangkan pelayanan Tuhan bagi kemuliaan-Mu di tahun yang akan datang. Kiranya roh Tuhan bersama dengan kami, pimpinan-Mu dinyatakan untuk setiap kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2020 menjadi tahun yang sangat berkesan bagi kita. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Namun, semuanya berubah secara tiba-tiba. Semua target yang sudah direncanakan sirna ditelan oleh waktu. Di tahun 2020, Elim berencana untuk menambah pelayanan yang lebih maksimum dengan menambah pelayanan anak yang lebih lengkap. Namun semua yang kami rencanakan meleset karena pandemi. Pada tahun 2020 ini, Bethesda sebenarnya sudah direncanakan untuk menambah dokter-dokter spesialis, tetapi dengan adanya pandemi ini yang kita tidak duga-duga sama sekali, semua rencana kita agak tertunda. Di tahun ini, Tri Mulia dan Bintang Mulia banyak memiliki program-program inti pembelajaran. Sayangnya, pandemi membuat program pembelajaran menjadi harus online dan kami pun harus mengikuti kebijakan pemerintah. Semula STTB merencanakan berbagai kunjungan untuk meningkatkan kemitraan pelayanan, tapi tidak bisa dilakukan. Jalur sarana dan prasarana gereja berencana untuk mengembangkan fasilitas di setiap lokasi. Karena adanya pandemi, semua rencana yang telah direncanakan harus ditunda. Parousia Ministry memiliki beberapa program untuk memberitakan kabar baik, namun sayangnya adanya pandemi dan PSBB yang berbeda setiap daerah membuat kita harus beradaptasi dalam keadaan seperti ini. Walau semua sirna, Tuhan tetap meminta kita untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Walaupun pandemi membuat setiap program pembelajaran menjadi terbatas, namun Tuhan memberikan tim yang luar biasa sehingga setiap staf dan guru bisa bekerja sama untuk membuat program pembelajaran
dengan sangat menarik bagi setiap murid. Bersyukur bahwa berbagai keterbatasan yang terjadi karena tidak bisa melakukannya secara onsite itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi. Jadi kelas-kelas online dilakukan, kemudian pembinaan mahasiswa secara online juga bisa berjalan. Bahkan beberapa kegiatan besar seperti wisuda dan Natal STTB terakhir ini bisa berjalan dengan baik. Pandemi membatasi segala pergerakan dan program dari jalur sarana dan prasarana gereja. Namun hal itu tidak membatasi untuk terus berkarya bagi Tuhan. Tuhan sediakan lahan yang baru. Jalur sarana dan prasarana gereja membantu menyiapkan segala kebutuhan untuk ibadah online dan terus mensupport jalur lainnya untuk terus bisa melayani di tengah pandemi. Pandemi memang membuat jumlah pasien kita sangat-sangat berkurang. Namun bersyukur walaupun hal ini terjadi, klinik Bethesda tetap bisa melayani dengan baik tanpa mengurangi jumlah karyawannya. Elim tetap boleh menjadi berkat dengan pelayanan screening COVID, memakai rapid antigen dan antibody. Dan banyak masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi saat ini. Karena pandemi ini, kami belum bisa mencapai target komitmen 3D, daya, dana, dan doa. Namun Tuhan sangat baik dan penyertaannya luar biasa dalam masa pandemi. Banyak hal yang kita bisa belajar dalam keadaan sekarang. Tenanglah, Tuhan tetap beserta. Hal lain yang patut disyukuri adalah bahwa justru keterbatasan ini membuka ruang untuk melakukan berbagai inovasi. Sehingga kelas-kelas online bisa dilakukan dengan baik dan kemudian banyak peserta sit-in mengikuti. Ada pembinaan-pembinaan online untuk mahasiswa yang bisa diuji coba. Bahkan kita juga bisa menguji coba beberapa kesempatan pembelajaran yang lebih efektif. Ada banyak terobosan yang selama ini belum pernah kami lakukan. Mulai dari bahan ajar secara online, kemampuan mengoperasikan alat-alat yang secara tiba-tiba membuat setiap pendidik perlu belajar hal-hal yang baru. Dengan adanya pandemi, membuat jalur sarana dan prasarana gereja menjadi melebarkan sayap untuk bekerja sama dengan jalur 5 dan membentuk sebuah pelayanan di bidang digital ministry, melayani setiap jemaat dan setiap orang yang rindu datang pada Tuhan melalui dunia digital. Ada satu dokter yang positif. Hal ini membuat kami juga harus tutup selama kurang lebih 20 hari, sehingga kami tidak ada pendapatan sama sekali. Tuhan masih menyertai pelayanan kami meskipun pasien yang tersisa hanya 20%, tapi kami yakin bahwa itu adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Bagi kami, hal yang paling luar biasa, Tuhan sudah siapkan orang-orang yang luar biasa solid. Di saat semua orang ketakutan, namun Tuhan berikan orang-orang yang terus memiliki hati melayani dan menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Penyesuaian strategi dan target, belajar hal baru dan tetap bisa melayani secara passionate dan profesional adalah hal yang luar biasa yang terjadi dalam Parousia Ministry. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah virtual mission trip, di mana jemaat bisa langsung melihat bagaimana perkembangan pelayanan, daerah binaan dan lokasi perintisan. Tuhan selalu memberikan jalan terbaik dalam keadaan apapun. Tuhan tidak berhenti memberikan hikmat kepada para pimpinan yang terus menunjukkan arah pergerakan pelayanan. Koordinasi yang bahu-membahu, juga rekan-rekan administrasi dan lapangan yang tidak kenal lelah dalam pemberitaan kabar baik. Jadi Tuhan menolong lewat kreativitas, ketersediaan teknologi, dan juga kerjasama yang baik. Dan juga hal lain yang kami sangat mengapresiasi adalah adanya dukungan moral, material, maupun doa-doa dari yayasan maupun dari para sahabat STTB untuk keberlangsungan pelayanan STTB bisa dilakukan dengan baik di dalam masa-masa yang sulit ini. Ketika kami mengalami kesulitan cash flow, Tuhan tidak pernah berhenti menolong. Dan hingga saat ini jumlah pasiennya mulai meningkat kembali. Walaupun di awal pandemi, Elim harus tutup 2 minggu, dan beberapa bulan awal saat pandemi kami mengalami kesulitan finance dan jumlah pasien yang terus menurun jauh. Tapi puji Tuhan, Elim masih bisa beroperasi dan Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayanan di Elim. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi jalur sarana dan prasarana gereja. Kasih-Nya tetap mengalir dengan cara yang ajaib.
Walau di masa pandemi di mana rasanya sedang sulit, puji Tuhan, segala kebutuhan untuk ibadah streaming online ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan virtual dari berbagai departemen bisa terpenuhi. Banyak hal yang awalnya dirasakan seperti suatu masalah dan kendala yang besar. Namun Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama dengan kita. Dia yang memberikan hikmat di dalam menyelesaikan kendala-kendala yang ada di depan. Walaupun kita merasa tidak mampu, percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Immanuel. Dan ini adalah bukti bahwa Ia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Tuhan tetap menyertai di tengah pandemi. Jangan pernah menyerah. Mari berdiri dan siapkan hati untuk bersama-sama melangkah to the next level. Sungguh, Dialah Allah Immanuel, Allah yang menyertai keluarga kita, Allah yang menyertai gereja kita, Allah yang menyertai kita secara keseluruhan hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan Immanuel. Pada saat ini, mari bersama-sama kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara, silakan bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah lahir di dalam dunia ini Tuhan. Boleh menebus setiap dosa-dosa kami. Dan Tuhan boleh tetap terus menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemik seperti saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kami satu berkat yang boleh kami berikan buat gereja-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang berkati persembahan ini. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, agar kami boleh memberikan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur dari dalam diri kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan boleh nyatakan di dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh memberikan persembahan diri kami
sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan untuk-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita nyatakan sukacita kita bersama-sama. Dunia gemar dan soraklah. Penebus telah datang. Yesus Kristus anak Allah telah lahir. Terima kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengharapkan berkat daripada Tuhan sendiri. Saya undang kita berdiri bersama, saya undang kita menengadakan iman pengharapan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan pertolongan Roh Kudus ada pada saudara dan keluarga dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal kepada seluruh keluarga besar GEI Hope Kim Tong dan semua orang yang menyaksikan ibadah hari ini. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and all of your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru dan Tahun Baru dan Selamat Hari